Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Anggraini dengan NIM 859779538. Saya mahasiswa semester 6 dari UPPJJ Universitas Terbuka Palembang, Salut Pangkalan Balai, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan yang akan saya lakukan uji coba ada 3, yaitu pertama adalah gerak sains monasti, yang kedua ada gerak niktinasti, dan yang ketiga ada gerak geotrofisme negatif. Gerak sains monasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya sentuhan dan rangsangan getaran. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu tersebut, maka daun putri malu tersebut dapat menutup secara perlahan. Jenis sentuhan ada 3. Yang pertama adalah sentuhan halus, yang kedua adalah sentuhan sedang, yang ketiga adalah sentuhan kasar. Oleh karena itu, akibat adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran ataupun sentuhan yang kita lakukan pada daun putri malu. Berikut ini percobaan untuk membuktikan adanya gerakan sains monasti pada tumbuhan putri malu. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yang saya lakukan adalah uji coba pada gerak sains monasti. Ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, membutuhkan label pengamatan dan berupa alat tulis. Yang kedua, membutuhkan penggaris. Penggaris digunakan untuk melakukan sentuhan terhadap tumbuhan putri malu yang berupa sentuhan halus, sedang, dan kasar. Yang ketiga ada stopwatch yang ada di dalam HP ini. Lalu yang keempat, kita membutuhkan tanaman putri malu yang masih membuka daunnya. Baiklah, saya akan melakukan beberapa sentuhan pada tanaman putri malu. Untuk sentuhan yang pertama adalah jenis sentuhan halus. Saya akan menggunakan penggaris untuk melakukan sentuhan tersebut. Mari kita coba. Terlihat di sini bahwa pada sentuhan halus dia hanya menutup, tidak begitu rapat, dan dimulai dari ujungnya saja terus ke seluruh. Jadi seluruh daunnya itu menutup, tapi tidak seluruh sebagian dari putri malu tersebut. Kita akan menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan dan dibutuhkan putri malu. Stopwatch. Baiklah, ternyata untuk menunggu daun putri malu mekar kembali, membuka kembali, membutuhkan waktu 20 menit 88 detik, guys. Sekarang kita isi hasil dari pengamatan tadi. Reaksi dari daun putri malu. Daun menutup secara
perlahan. Keterangannya, daun membuka kembali. Buka kembali selama 20 menit, maaf ya guys, 88 detik. Selanjutnya kita berikan dengan sentuhan sedang. Tanaman yang kita berikan sentuhan sedang ternyata selanjutnya kita memberikan dengan sentuhan yang sedang. Gunakan penggaris ya guys ya. Sentuhan sedang. Ternyata menguncup lebih banyak daunnya dibandingkan dengan sentuhan halus. Kita ukur dengan stopwatch lagi berapa waktu yang dibutuhkan putri malu untuk terbuka. Kita lihat dan kita tunggu. Setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan lebih lama dari sentuhan halus. Terdapat di sini pada stopwatch saya 31 menit 4 detik. Berbeda pada sentuhan halus tadi, yaitu selama 20 menit 88 detik. Baiklah, pada lembaran kerja dari hasil amatan saya tadi sudah saya tulis. Pada sentuhan sedang, daun menutup secara cepat dan daun mengatup lebih banyak. Keterangan, daun membuka kembali waktu yang dibutuhkan lama dari yang sentuhan halus, yaitu 22 berapa tadi ya? Yaitu 2 salah guys, yaitu 31 menit 4 detik. Itu terdapat keterangan pada sentuhan sedang. Selanjutnya, baiklah, dari sentuhan kasar tadi yaitu membutuhkan waktu selama 43 menit 21 detik untuk daun putri malu tersebut membuka kembali. Baiklah, di pengamatan sains monastik di sini sentuhan kasar, daun menutup dengan cepat dan batang dari daun tersebut ikut menunduk atau merunduk ya. Keterangannya, daun membuka kembali sangat lama dari yang sentuhan kasar. Kalau dibandingkan dari sentuhan sedang tadi, perbedaannya sangat jauh. Stopwatch tadi membuktikan bahwa waktu yang diperlukan untuk daun putri malu mekar kembali adalah 43:21 detik. Kita tulis sini 43 menit 21 detik. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini membuktikan bahwa adanya tanaman putri malu mengalami gerak sains monastik karena respon dari sentuhan dan reaksi daun pun bervariasi tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Saat saya memberikan sentuhan halus, hanya daun menutup secara perlahan reaksi daun putri malu tersebut. Saat saya memberikan sentuhan sedang, reaksi dari putri malu tersebut, daun menutup secara cepat dan daun mengatup lebih banyak. Saat saya berikan sentuhan kasar,
Daun menutup dengan cepat dan batang dari daun tersebut ikut merunduk. Jadi, semakin kasar sentuhan yang kita berikan atau lakukan, maka semakin cepat juga respon yang diberikan tumbuhan putri malu tersebut. Itu untuk gerak pada sains monasti. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan uji coba tentang gerak Nyctinasty. Gerak Nyctinasty sendiri disebut gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatuk daunnya apabila suasana gelap. Berikut adalah percobaan. Untuk praktikum, adanya gerak Nyctinasty pada putri malu. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk gerak Nyctinasty yang akan kita uji, yang pertama itu adalah lembar kerja pengamatan dan alat tulis. Yang kedua, kotak yang kita akan gunakan menguji antara ruangan terbuka dan terkena matahari dan ruangan tertutup seperti ini ya. Yang ketiga, label A dan B dan lem. Dan yang keempat, 2 pot yang akan kita beri label A dan B yang sudah berisi dan tumbuhan putri malu masih mekar ya guys, teman-teman ya. Yang kelima, gunting. Kita tempel ya guys ya. Tempel label ya guys ya, yang akan kita uji coba. B. Label A. Sudah saya tempel guys, yang di sebelah tangan kanan saya terdapat label A dan tangan sebelah kiri saya terdapat label B. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan antara label A dan label B yang sudah berisi tanah subur dan tanaman putri malu. Yang label A akan saya tutup dengan kotak hitam supaya gelap. Yang label B biarkan di tempat terbuka dan terkena cahaya matahari. Baiklah, kita tutup. Jangan sampai menyentuh bagian daun. Hati-hati ya guys ya, gitu ya. Saya tutup ya. Pelan-pelan.
Ini label B. Dan ini yang label A. Kita biarkan tetap terbuka di tempat yang terbuka ya guys. Kita lihat hasilnya. Kita lihat dari menggunakan stopwatch. Baiklah, dari penungguan kita menggunakan stopwatch. Baiklah, dari hasil perbedaan antara label A dan label B, mari kita buka bareng-bareng nih guys ya. Mana nih mukanya nih? Label A, label B yang kita letakkan di redup cahaya, dan perbedaan antara label A, daunnya masih terbuka dikarenakan di ruangan terbuka dan terkena matahari. Kita lihat perbedaannya. Yes, betul. Dari pengamatan tersebut, saya membutuhkan waktu 1 jam 5 menit 51 detik pada stopwatch ya. Baiklah, di sini kita isi label pengamatan. Setelah kita menunggu reaksi dari daun putri malu yang 1 jam 5 itu tadi, daunnya dari label A, daunnya tetap terbuka. Daun tetap terbuka. Kalau bisa kita lihat dari label B-nya, dari mula-mula daun terbuka, setelah kita tunggu daun tertutup. Label B, label A.